sekarang yang terakhir 7. Ini nasihat-nasihat dari Syekh ini sebenarnya masih banyak kalau kita mau menggali di berbagai referensi. Kita ambil santai-santai saja yang mungkin bisa manfaat untuk hidup kita. Nah, ini ada 7 pesan, 7 wasiat dari Syekh. Ini sebenarnya satu riwayat yang menceritakan pesannya Syekh Ibrahim bin Adham untuk para tamunya. Jadi satu ketika datang banyak tamu ke kediaman beliau, yang tamu-tamu ini minta dinasehati. Akhirnya diberikanlah oleh Syekh Ibrahim bin Adham ini 7 wasiat, 7 pesan untuk tamu-tamunya. Yang pertama pesannya Syekh Ibrahim begini. Man kathuro kalamuhu fala tatma'u fi yakhdhati qalbihi. Pesannya Syekh, ingat-ingatlah barang siapa yang banyak omong, banyak bicara, maka jangan berharap bisa hidup hatinya. Jadi terjaga hatinya. Yakdhoh itu terjaga. Jadi man kasuro kalamuhu falatat ma'u fi yakdhoti kolbihi. Barang siapa banyak bicaranya, maka jangan harap bisa bangun hatinya, bisa hidup hatinya. Ya karena orang yang terlalu banyak bicara itu kan biasanya memang jarang berefleksi, sulit berpikir mendalam. Kalau ngomong terus ya pada akhirnya hatinya sendiri mati. Yang hidup mulutnya. Kemudian yang kedua, ya kalau sekarang mulut itu bisa diganti dengan jempolnya. Karena kita ngomong hari ini kan tidak hanya lewat suara tapi juga lewat chat, lewat teks di media sosial. Yang kedua, man kasuro kalamuhu falatat ma'u fi antasila ilaihil hikmah. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka jangan harap untuk bisa sampai ke level hikmah. Level hikmah itu mudahnya untuk mengambil pelajaran-pelajaran utama dalam hidup. Ya karena orang sibuk ngomong, terus sibuk komentar, terus tidak ada waktu untuk mencerna kebenaran, mencerna kebaikan. Pada akhirnya dia tidak sampai pada level hikmah. Itu pesan kedua kepada para tamunya. Yang ketiga, man kathura ikhtilatuhu bin nasi falatat ma'u fi nawalihi halawatal ibadah. Barang siapa yang terlalu banyak pergaulannya dengan manusia, maka jangan harap memperoleh manisnya ibadah. Ini bukan berarti kita dilarang bergaul dengan orang lain. Ya manusia itu makhluk sosial. Pasti dia membutuhkan orang lain, perlu untuk berinteraksi dengan orang lain. Tapi semuanya ada waktunya, ada jatahnya. Jangan terlalu banyak. Terlalu banyak ikhtilat dengan orang lain, yaitu nanti akan berpengaruh pada diri kita. Dan kata Syekh, membuat kita sulit memperoleh manisnya ibadah. Manisnya ibadah itu kan kita peroleh ketika kita bisa merasakan asiknya bersama Allah. Sementara kalau kita sudah terlalu asik, terlalu tercampur, terlibat dengan orang lain, ya kita nyamannya ketika ikhtilat dengan orang lain. Ketika kita kholwat dengan Allah, kehilangan rasa akhirnya. Mungkin menurut kita jadi tidak asik. Asik itu kalau ada orang lain ngomong bisa saut-sautan dan lain sebagainya. Nah, ini pesan yang ketiga. Yo, memahaminya bukan berarti jangan bergaul, tapi jangan terlalu banyak bergaul. Kemudian yang keempat, man afroto fi hubbid dunya khifa alaihi su'al khotimah wal iyadzu billah. Jadi
Yang kedua, barang siapa yang berlebihan mencintai dunia, maka ditakutkan ia akan meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Waliyadzubillah, semoga kita dapat perlindungan dari Allah dalam hal ini. Nah, ini juga penting ya, orang yang terlalu berlebihan mencintai dunia, ya hidupnya sepenuhnya untuk mengejar hal-hal duniawi. Kuatirnya sampai meninggal itu pikirannya hanya sibuk tentang keduniaan saja. Ini bisa membuat dia meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Waliyadzubillah, semoga kita terlindung dari situasi semacam ini. Kemudian yang kelima, mangkana jahilan fala tarju fihi hayatal qalbi. Barang siapa bodoh, maka jangan harap hatinya hidup. Wah, ini sebenarnya sindiran bagi kita untuk yuk terus belajar biar ndak bodoh. Terus nambah ilmu, nambah wawasan biar ndak bodoh. Karena kalau kita ndak belajar, wawasannya sempit, ya mudah untuk matinya hati. Matinya hati itu kan karena dia gelap, tidak ngerti kiri kanan, tidak luas, tidak terang. Nah, memperoleh keluasan dan keterangan di dalam kolbu itu ya antara lain dengan ilmu. Maka orang itu semakin dia sempit wawasannya, sempit juga hatinya. Maka mangkana jahilan fala tarju fihi hayatal qalbi. Barang siapa bodoh, jangan harap hatinya hidup. Kemudian man ikhtara suhbatadz zulmi fala tarju fihi istiqomatad din. Barang siapa yang lebih memilih bersahabat dengan orang zalim, maka jangan berharap akan mendapatkan istiqomah dalam agama. Jadi kalau jelas ada orang zalim, ya kita jangan mendekat, apalagi dijadikan sahabat, suhbatadz zulmi. Mengapa? Ya paling tidak dengan bergaul akrab dengan orang yang zalim, kita sulit menegakkan nilai-nilai agama, kita sulit istiqomah menjalankan petunjuk dan perintahnya agama. Ya pasti saja orang yang zalim yang mengarahkan kita kepada kezaliman, atau memberi kita fasilitas-fasilitas hasil dari kezalimannya. Maka kalau jelas kita berhadapan dengan orang zalim, ya jangan dekat-dekat, jangan jadi sahabatnya, biar tidak merusak agama kita. Kemudian man tolaba ridon nasi faqallama yanalu ridallahi ta'ala. Barang siapa yang mencari ridhonya manusia, maka tidak akan dia sedikit pun mendapatkan ridhonya Allah. Hidup kita ini sebenarnya dalam menjalankan amanat, baik sebagai hambanya maupun khalifahnya, targetnya sebenarnya adalah ridhonya Allah. Mengapa begitu? Karena kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Agak sulit bagi kita untuk secara sempurna tuntas menjalankan amanah sebagai hambanya dan khalifahnya. Satu-satunya harapan kita adalah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi Allah berkenan, meskipun belum tuntas kita menjalankan amanat kehambaan, amanat kekhalifahan, tapi Allah sudah ridho dengan yang kita lakukan, itu alhamdulillah. Karena memang yang memerintah kita kan Allah. Berarti kalau Allah sudah ridho, sudah sesuai, berarti kita sudah ada di jalur yang benar. Jadi orang-orang yang hanya mencari ridhonya manusia, tidak fokus pada
ridhonya Allah, ya ini orang yang tidak pinter. Karena amanat hidupnya di dunia ini dalam rangka mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Dan akan sangat merepotkan kalau ada orang hanya mencari ridhonya manusia. Manusia itu macam-macam perspektif, cara berpikir, paradigma, dan nilai hidupnya. Sehingga orang yang fokus pada ridhonya manusia, itu dia akan kerepotan sekali. Mungkin yang dia lakukan menyenangkan orang tertentu, tapi menyusahkan orang yang lain. Mungkin yang dia lakukan disukai sekelompok orang, tapi dibenci orang yang lain. Ya mudahnya kalau teman-teman cek di medsos, mungkin teman-teman punya YouTube, punya channel, punya apa sendiri. Mungkin dianggapnya, wah ini loh sebenarnya penting, bagus, luar biasa. Kok masih ada yang tidak suka ya? Ya memang setiap orang beda-beda selera, keinginan, dan standarnya. Maka sangat tidak pinter kalau ada orang hanya fokus mencari ridhonya manusia. Pasti akan sulit, dia capek. Kalau Allah bisa dipastikan Allah itu Rahman Rahim, Ghafurur Rahim, jadi mudah untuk mendapatkan ridhonya Allah asal kita menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan sebenarnya itulah amanah utama dalam hidup kita. Jadi baik, jadi sudah ada malam hari ini kita belajar tentang 3 pertanyaan, 4 nasihat, 5 syarat, 6 petunjuk, dan 7 perkara. Yo masih ada banyak cerita-cerita, kisah-kisah hikmah dari Syekh Ibrahim bin Adham. Tentu saja tidak mungkin kita angkat semua malam hari ini. Yang jelas, mari teman-teman tidak berhenti belajar, tidak berhenti membaca. Ada kisah yang saya ingat, mungkin dulu pernah saya ceritakan itu ya. Mungkin saya ulang lagi, mungkin masih berguna ringkasnya. Bagaimana orang itu jangan mudah berprasangka. Jadi ini kalau tadi kan kisah utama mulianya Syekh Ibrahim bin Adham. Tapi ada juga cerita beliau ini berpikiran negatif, berpikiran buruk suatu ketika, tapi langsung diingatkan oleh Allah. Jadi satu ketika Syekh ini jalan-jalan di tepi pantai, tidak sengaja melihat seorang laki-laki dan perempuan sedang duduk berdua bercakap-cakap, kok asik sekali. Dan di sebelahnya ada botol-botol, rasanya seperti botol minuman keras yang isinya baru saja kosong. Nah, Syekh Ibrahim melihat ini, itu terus geleng-geleng kepala sambil istighfar, astagfirullah, kok ada ya manusia kayak gini, senang sekali dengan maksiat, asik berdua dengan perempuan, minum minuman keras, apa dia tidak sadar itu dosa. Baru saja batin seperti ini, tiba-tiba tidak jauh dari tempat itu, wong tadi tempatnya di pantai, tiba-tiba ada kapal yang terhempas di pinggiran pantai. Dari dalamnya ada beberapa orang yang tenggelam. Jadi ada 5 orang yang berjuang untuk selamat dari atas kapal atau mungkin perahu itu. Nah, laki-laki tadi yang tadi sudah dipandang negatif oleh Syekh Ibrahim, tiba-tiba lari dan meloncat ke tengah laut, berusaha menyelamatkan 5 orang ini. Tapi ya dia tenaganya terbatas, akhirnya hanya bisa menyelamatkan 4 orang. Yang 1 orang tidak berhasil dia selamatkan. Nah, Ibrahim bin Adham melihat peristiwa itu ya melongo saja. Jadi dia semacam orang kaget. Kalau bahasa Jawa ini ketenggengan lihat peristiwa yang berjalan cepat di depannya. Nah, dia melihat pemuda tadi bersusah payah, pandangannya agak geser tentang pemuda tadi. Nah, pemuda tadi begitu berhasil menyelamatkan 4 orang, tiba-tiba menghampiri Syekh Ibrahim bin Adham.
Sambil setengah melotot, dia bicara pada Syekh, "Wahai Syekh, saya berhasil menyelamatkan 4 nyawa. Aku orang rendah yang kamu anggap banyak maksiat ini, berhasil menyelamatkan 4 nyawa. Harusnya kalau sampean bantu, yang satu tadi bisa diselamatkan juga. Tapi sampean menyelamatkan satu saja tidak bisa. Saya yang sampean pandang negatif bisa menyelamatkan 4 nyawa." Wah, Syekh Ibrahim merasa menyesal tadi dengan prasangka negatifnya. Dan apalagi terus laki-laki ini nambah, "Wahai Syekh, perempuan tadi yang di sebelahku itu adalah ibuku. Dan botol tadi sebenarnya bukan minuman keras, itu isinya adalah air putih biasa." Ini laki-laki ini ternyata tahu apa yang ada di pikirannya Syekh Ibrahim bin Adham. Ini mungkin beliau ini memang sengaja dihadirkan oleh Allah untuk memberi pelajaran pada Syekh Ibrahim bin Adham untuk tidak berprasangka buruk, tidak suudzon pada orang lain. Jadi untuk senantiasa berpandangan positif kepada makhluk Allah yang lain. Nah, ini dulu mungkin pernah saya ceritakan kisah ini. Jadi bagaimana kita membersihkan diri dari prasangka. Baik, teman-teman. Wah, ini mungkin waktunya sudah tuntas. Sekitar 2 jam kita membahas beliau. Saya ingin menutup sesi malam hari ini dengan cerita juga. Ini ada kisah. Satu ketika Syekh Ibrahim bin Adham ini melihat ada seorang laki-laki yang memprihatinkan sekali. Dia ini tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan buta. Nah, teman-teman bisa membayangkan ya situasinya ini, hidupnya mengenaskan sekali. Tetapi dari mulut laki-laki ini selalu keluar ucapan-ucapan syukur. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang begitu besar. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Selalu muncul kalimat-kalimat pujian, rasa syukur kepada Allah. Nah, Syekh Ibrahim takjub dengan orang ini. Kemudian bertanya, "Wahai Tuan, saya melihat sampean ini begitu mengenaskan, memprihatinkan hidupnya. Apa sih yang membuat sampean ini masih bersyukur saja kepada Allah? Biasanya orang yang seperti ini kan isinya memohon-mohon, meminta-minta macam-macam kepada Allah. Ini malah bersyukur terus." Orang ini kemudian bilang, "Alam yu'tini lisanan dzakiron wa qalban syakiron." Kata orang ini, "Bukankah Allah menganugerahiku mulut yang senantiasa menyebut namanya dan hati yang senantiasa bersyukur?" Jadi mudahnya orang ini menjawab, "Meskipun aku tidak punya tangan, tidak punya kaki, mataku buta, tapi Allah memberiku anugerah yang luar biasa, yaitu mulut yang senantiasa menyebut namanya. Tadi kan selalu mengucap syukur, alhamdulillah, dan hati yang senantiasa bersyukur." Ini jauh lebih berharga dari tangan, kaki, dan mata, karena sifatnya lebih hakiki dalam kehidupan ini. Nah, kisah terakhir ini mungkin pelajaran bagi kita, siapa saja, ya hidup ini mungkin banyak hal-hal menyulitkan, banyak hal-hal memprihatinkan untuk kita masing-masing dengan problem masing-masing kita. Tapi jangan lupa, Allah memberi nikmat banyak untuk kita yang sering tidak kita sadari. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesadaran untuk berbuat baik, nikmat mulut yang masih mau menyebut namanya, nikmat semangat untuk menjalankan perintahnya, dan masih banyak lagi yang lain. Dan itu lebih penting, lebih hakiki mungkin kalau dibandingkan masalah-masalah sehari-hari yang setiap hari kita keluhkan. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dalam hidup ini. Insya Allah dengan terus bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku.
Ku benamkan kepala dan tubuhku ke dalam air telaga. Kupukul-pukul air telaga sekuat tenaga. Aku berenang ke sana kemari hanya demi mengobati hatiku yang terluka. Dunia telah menjadi asing bagiku, seperti keasingan telaga ini dari jamahan orang-orang. Puas berlama-lama di tengah telaga, aku menepi. Kududukan pantatku di atas batu. Kupandangi air telaga yang kembali tenang. Air telaga tak tampak, wajah kakakku dan Muna lah yang ada di benak. Muna melempar senyum pada kakakku. Kakakku membalas senyumnya. Munaya bertanya-tanya kepada kakakku. Kakakku menjawab-jawabnya. Setelah puas, benakku dijajah wajah Muna dan kakakku. Wajah ibu dan ayahku muncul. Kini mereka hanya memedulikan kakakku dan tak peduli terhadapku. Ayahku yang kuharapkan mau sedikit saja memuji keberhasilanku mengatasi kebodohanku, habis-habisan memuji kakakku. Hanya kakakku, sungguh. Tetap bodoh sepertinya lebih baik bagiku daripada menjadi pintar. Kalau pintar, kepintaran Irsyad tak pernah bisa kulampaui. Kenapa pula dia harus tersenyum pada Muna? Aku mendesah. Kupalingkan wajah ke musola. Aku bangkit dari batu yang kududuki. Setelah kulemparkan kerikil ke tengah telaga, aku melangkah ke musola. Pikiranku tiba-tiba diamuk oleh keadaan musola yang semakin sepi. Kenapa musola ini begitu sepi? Tak terawat, tak terjaga. Apakah dulu kakekku tinggal di sini sendiri hingga setelah kematiannya musola ini pun ikut mati? Rumput-rumput liar kembali tumbuh di sana-sini. Di bawah kolong musola, daun-daun ilalang semakin tinggi dan runcing-runcing. Rayap-rayap merambat di dinding-dindingnya bersama semut dan seekor kalajengking. Orang bilang hantu akan mendiami suatu bangunan yang dibiarkan kosong dan tak terawat. Adakah hantu itu juga mendiami musola ini? Apa peduliku? Toh, walau reot dan sepi, musola ini tetap rumah Allah. Kenapa rumah Allah dibiarkan menjadi reot dan sepi seperti ini? Sejenak lenyap di pikiranku segala sesuatu yang buat hatiku gundah karena nasib buruk yang menimpaku. Pikiranku tercurah pada musola kakek yang reot dan sepi. Pikiranku melanglang ke sana kemari. Ketika aku duduk di bibir punggung, pikiranku kembali teringat pada kakek adalah orang yang sakti. Orang yang sakti itu seharusnya meninggalkan sesuatu yang sakti. Musola ini harusnya menjadi sakti sebab merupakan peninggalan kakek satu-satunya. Di masa lalu, sebelum masjid berdiri megah seperti sekarang ini, tentu musola ini ramai dengan jamaah. Kakek menjadi imam, kakek menjadi kiai, kakek mengisi pengajian, dan kakek mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian. Kenapa orang-orang tak pernah datang kemari? Apakah karena mereka telah memiliki masjid? Selain ada masjid, dukuhku memang memiliki 2 musola saat ini. Musola yang pertama berada di sebelah timur pedukuhan. Di musola itu Pak Kumar menjadi imam. Musola yang satunya ada di ujung barat dukuh dan Pak Junaidi menjadi imam di sana. Harusnya ayahku menjadi imam di musola ini, tetapi bahkan ayahku tak pernah datang kemari. Kenapa? Kalau tidak digunakan sebagai tempat sholat, bukankah lebih baik musola ini dirobohkan saja? Pertanyaan terakhirku itu membuat wajahku menghangat. Setelah sekian lama kepalaku berat laksana diganduli batu. Aku berpikir bahwa memang sebaiknya musola ini dihancurkan saja. Lihatlah, pekik hatiku. Kayu-kayu musola ini sudah keropos. Aku bisa menggunakan kayu-kayu dan dinding-dindingnya dan rusuk-rusuknya menjadi kayu bakar. Setidak-tidaknya selama sebulan aku tak perlu mencari kayu bakar lagi. Musola ini bisa menyalakan dapur ibu selama 1 bulan. Aku harus bicara dengan ayah, harus. Kalau ayah tak mau merobohkannya, cukuplah aku yang melakukannya. Hatiku berbinar-binar. Aku segera bangkit dari dudukku. Aku melangkahkan pulang untuk membicarakan penghancuran musola dengan ayahku. Semoga pembicaraan ini nanti akan menarik hati ayah, sehingga senyum sanjungannya merekah mendengar ideku yang sangat brilian. Kau gila, ibuku berseru.
Bola matanya membesar, pulang dengan basah kuyup seperti anak kecil, rambut acak-acakan, bukannya cari kayu malah ingin menghancurkan musola. Kau gila? Tidak bu, jawabku. Aku tidak gila, aku anakmu. Kau pasti gila, penunggu telaga itu pasti nempel di otakmu. Tidak bu, jawabku lagi. Kalau aku gila, ibu pasti gila. Apa katamu? Kenapa ibu menganggap aku gila? Gusti Allah, berani-beraninya kau mengatakan ibu gila. Kau ingin kualat? Berani kepada ibumu. Tidak bu, aku tidak gila. Lalu kenapa kau menghancurkan musola? Ya Allah, jika Lik Jumilah mendengarnya, ibumu pasti akan dianggap gila. Kau masih kecil, masih anak-anak. SMP saja belum lulus. Sekarang mau menghancurkan musola. Nanti kalau kau lulus SMA, apa kau mau menghancurkan rumah ini? Lalu menghancurkan masjid dukuh? Ya Allah bu, aku tidak gila bu. Kenapa ibu membuatku gila? Kau ini apa sebenarnya maumu? Sudahlah, lebih baik aku bicara dengan ayah. Tak berguna membicarakan ini denganmu. Ibu tak paham pikiranku. Ibu terus memekik, marah-marah. Bola mata ibu semakin membesar. Dia bilang aku sudah gila. Gila dengan pikiranku yang hendak menghancurkan musola. Tetapi aku tak mau menanggapinya. Percuma berbicara dengan ibu. Ibu memang benar-benar tak mengerti. Tak mengerti jalan pikiranku yang terang benderang bagai matahari. Lebih baik aku menunggu ayah dan kakakku pulang. Mereka pasti akan mengerti. Ibu pasti akan menyesal nanti. Ayahku tersenyum mendengar rencanaku. Kakakku menutup mulutnya. Bola matanya seperti bola mata ibu, membesar. Lalu senyum ayahku sirna, dan sejenak dia mendengar perkataanku. Tak ada yang pernah sholat di musola itu. Rayap-rayap berkeliaran, semut-semut berbaris, kalajengking merangkat ekornya. Lantai musola bolong di sana-sini. Dinding-dindingnya keropos. Oleh sebab apa musola itu harus dipertahankan? Itu dengar. Ibuku menyela. Sekarang dia sudah pandai bicara seperti itu. Dia pikir dia benar. Mentang-mentang sudah juara 2, dia semakin berani berkata-kata. Aku memang juara 2, kataku. Tapi apa hubungannya dengan musola? Apakah kakek membangun musola itu untuk dibiarkan rusak? Ibu, kapan ibu pernah sholat di musola? Tidak pernah kan? Sholat bisa di masjid, bisa juga di rumah. Tak perlu jauh-jauh ke musola sana. Lalu untuk apa dipertahankan? Apa alasannya? Kalau kakek masih hidup, apa kakek tidak sedih melihat musolanya yang lumpuh itu? Setidak-tidaknya kakakku menyela, tidak dirobohkan. Iya, tidak dirobohkan, seruku. Menunggu biar roboh sendiri, begitu. Ayah, kenapa ayah diam? Apakah aku salah? Apakah aku gila bila ingin menghancurkan musola? Musola tak ada gunanya. Musola tak digunakan, tapi juga dibiarkan. Apa ini tidak gila? Ayah, kenapa diam saja? Ayah diam, berarti ayah setuju kan? Baik, besok akan aku robohkan. Kayu-kayunya bisa untuk kayu bakar. Itu sangat bermanfaat daripada dimakan rayap. Hentikan omonganmu dan ibuku memekik. Kau mau kualat merobohkan musola? Aku tidak akan merobohkannya bila musola itu digunakan. Kalau begitu, kata ibu, kenapa kau tak gunakan saja? Kau sholat di sana. Kalau perlu, kau tidur di sana. Tak usah kembali. Jadi seperti itu, Bu. Ibu menyuruhku tidur di musola. Ibu mengusirku lagi seperti dulu. Kau selalu bikin ulah. Ibu mengusirku. Sudah, diam. Tidak, aku tidak mau diam. Lalu aku berpaling kepada ayah. Ayah, katakanlah, apa aku salah? Kenapa musola dibiarkan? Ayah, kenapa ayah diam begini? Ayah membiarkan musola, tapi ayah juga tak pernah sholat di musola. Ayah juga tak menyuruh siapapun untuk sholat di musola. Apakah seperti ini keinginan kakek? Apakah kakek menginginkan musola roboh dengan sendirinya? Ayah, jawab. Aku memekik, ayahku bergeming. Ayahku memperhatikanku. Ayah menatapku. Aku menunggu. Daun-daun menyaksikan kemarahanku. Selama ini aku tak pernah berucap seru, bahkan mendebat ibu. Dan ayah adalah orang yang paling aku takuti di dunia ini. Kemarahan ayah adalah api yang sangat panas dan aku takut terbakar. Kemarahannya juga seperti air yang sangat mendidih dan aku takut terrebus di dalamnya. Tetapi ketakutan itu kali ini sirna dari diriku. Bahkan bila aku terpanggang kemarahan ayah, aku sama sekali tak merasa takut saat ini.
Aku marah kepada ibu, aku marah kepada ayah, aku pun marah kepada kakakku, aku marah kepada semua orang. Semua orang memuji kakakku setinggi langit. Kerling mata Muna hanya untuk kakakku. Tak ada satupun orang di dunia ini yang pernah mengingat bahwa aku pun bisa berprestasi. Tetapi ayah diam, ayah menunduk. Aku perhatikan wajah ayahku dengan seksama. Ketika ia mengangkat wajah, kusaksikan bola matanya basah. Aku tak mengerti, aku menjadi bingung. Kau benar Hamdan, ucap ayahku pelan. Mungkin sebaiknya musola itu dirobohkan saja. Kau benar. Aku menelan ludah. Kupandangi wajah ayah dengan tak berkedip. Kakakku pun memandang ayah dengan wajah paling tolol yang pernah kulihat. Dan ibuku memekik pelan. Ibuku lantas berkata, "Kau ini bagaimana ya? Kau malah berkata seperti itu. Maksudmu bagaimana?" Ayah mendesah. Bibirku semakin terkunci rapat. Ayah memejamkan mata. Ketika ayah membuka matanya kembali, ayah menoleh pada ibu. Ayah meminta maaf. "Maafkan aku, Bu. Hamdan benar. Aku tak berdaya. Sebaiknya kita robohkan saja musola itu." "Tidak, tidak," seru ibuku. Kali ini ibuku sendiri. Ibuku berkacak pinggang. Ibuku berkata lagi, "Selama ini aku tak pernah bersumpah. Sekarang aku mau bersumpah. Aku bersumpah demi Gusti Allah. Jika kau lakukan itu, lebih baik aku pergi darimu." Setelah berkata seperti itu, ibu pergi meninggalkan kami. Ibu masuk ke dalam kamar, kami terdiam. Angin berhembus pelan, lalu terdengar suara itu. Suara yang semakin membuat bibirku terkunci, terkatup rapat sekali. Suara yang semakin membuatku tak mengerti, membuatku bingung sekali. Ibu terisak, isakannya menyayat hatiku. Aku berpaling kepada ayah. Hantu dosa dan kesalahan nyata berada di benakku. Berkali-kali kutelan ludah, bahkan kupandangi ayah dan kakakku dengan hati yang sangat sedih.